Dua selesai. Hari ini siapa yang masuk? Andi. Andi. Saya nggak masuk ya Andi. Sekarang alasannya apa? 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 Baik. Sehat? Ya. Alhamdulillah kalau semua sehat. Terus dijaga kesehatannya supaya kita juga siap ya untuk pelajaran. Coba dicek dulu untuk terapiannya. Terapiannya dicek dulu. Bajunya yang belum dimasukkan, segera dimasukkan. Terus kemudian barangkali ada sampah-sampah di sekitarnya diambil. Kita mulai pelajaran hari ini. Masih ingat materi kita apa? Hari ini materinya apa? Pengetahuan dasar Pemetaan. pemetaan ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau suaranya kurang keras karena Barisa juga lagi belum fit keadaannya ya, jadi habis sakit. Materi kita hari ini masih meneruskan materi kita di minggu kemarin, yaitu tentang pengetahuan dasar Pemetaan. Dalam pengetahuan dasar pemetaan apa saja yang akan kita pelajari? Pemetaan. Ya. Jenis peta. Dalam materi pengetahuan dasar pemetaan, ya, dalam sub materi prinsip dasar pemetaan, apa saja yang akan kita pelajari yaitu dari pengertian peta, jenis peta, komponen peta, kemudian dan bagaimana kita membuat peta tematik. Minggu kemarin kita sudah mulai membahas tentang pengertiannya peta apa, terus apa lagi? Komponen-komponen peta itu apa saja, kemudian jenis-jenis peta itu apa saja. Apalagi jenis peta itu kan ada beberapa ini ya, pembagian jenis peta berdasarkan skala, berdasarkan apa lagi? Sumber datanya, terus berdasarkan sifatnya. Jadi jenis-jenis peta jadi ada beberapa pengelompokan. Kalau kita bahas tentang ini pengetahuan dasar pemetaan, ada yang tahu pengertian peta? Apa pengertian peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi. Peta adalah gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Peta tadi ada berapa pengelompokannya ya, klasifikasinya? Peta berdasarkan apa saja? Skala, berdasarkan isi, berdasarkan apa? Sifat. Ya. Nah, ini kalau peta berdasarkan skala, peta berdasarkan skala dibagi menjadi berapa? 5. Apa saja? Ya, siapa? Saya Bu. Ya, Nanda. Pada peta skala garis kecil 1/1.000.000 mencakup wilayah yang luas seperti benua atau dunia. Ya. Peta skala kecil 1/500.000 sampai 1/1.000.000 mencakup wilayah negara untuk mengkaji fenomena. Terus ada peta Peta skala sedang 1/250.000 sampai 1/500.000 mencakup wilayah provinsi atau negara yang lebih. Peta skala besar 1/5.000 sampai 1/250.000 mencakup wilayah yang lebih seperti desa atau kelurahan. Peta skala dasar 1/100 sampai 1/5.000 mencakup objek yang sangat terperinci seperti jaringan jalan atau jaringan air. ya. Peta berdasarkan skala, jenis peta berdasarkan skala. Kemudian sekarang kita berbicara tentang skala.
pada kegiatan selanjutnya. Informasi geometri. Kemudian contohnya yaitu membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta indikatornya yaitu mengidentifikasi komponen peta, menghitung skala, mengklasifikasikan jenis peta, menemukan data dan informasi tentang jenis peta dan gunanya itu. Tujuannya adalah dalam kegiatan pembelajaran dengan model project based learning ini peserta didik mampu mengidentifikasi komponen peta. Komponen peta sudah kemarin ya, sudah bisa. Kemudian bisa menghitung skala peta, tadi Adi sudah menyebutkan bagaimana menghitung skala peta. Terus mengklasifikasikan jenis peta, disebutkan tadi jenis-jenis peta ada berdasarkan isi, berdasarkan skalanya, terus berdasarkan apa lagi tadi? Dan sifatnya, terus dan mampu atau dapat menemukan data dan informasi tentang jenis peta dan penggunaannya yang kemudian diharapkan terampil membuat peta tematik tentang wilayah kecamatan di daerahnya berdasarkan peta rupa bumi dengan teliti dan tanggung jawab. Insya Allah kita juga sudah melakukan, yaitu dengan proyek kita membuat peta tematik kecamatan membalut dengan potensi yang dimiliki. Ya, kelompok satu memutuskan untuk membuat peta tematik tentang produksi sumber daya alam bahan pangan. Iya, sumber daya alam bahan pangannya. Kelompok dua, peta tematiknya, temanya potensi produksi sumber daya alam apa? Perikanan daratnya. Kelompok tiga, potensi sumber daya manusia berdasarkan jenis pekerjaannya. Jadi insya Allah nanti kita bisa membuat peta tematik di wilayah kecamatan. Tujuan sudah kita sampaikan. Sekarang teknik penilaiannya. Jadi kalian apa yang kalian lakukan itu nanti akan diambil penilaiannya adalah dari penilaian sikap. Penilaian sikap itu saya nilai tentang apa, penilaian dari observasi, ya, secara langsung, penilaian dirinya, penilaian teman saya, terus penilaian pengetahuannya nanti ada tes lisan dan ada penilaian keterampilan lewat kalian diskusi dan unjuk kerja. Nah, kegiatan ini kita mulai. Kalian sudah mengumpulkan data, ya dong? Dari pengumpulan data kalian kemudian melakukan analisis, ya kan? Setelah data didapat, kalian melakukan analisis. Kemarin kita juga sempat ke kecamatan untuk meminta data sekundernya. Tapi kita juga ambil dari data primer juga dari internet. Nah, meskipun tidak begitu banyak data yang kita ambil, tapi paling tidak kita mendapatkan data yang kita inginkan, ya, untuk memasukkannya dalam atau mengelolanya, menganalisnya dalam data yang sudah kita ambil kemarin, baik data primer, data sekundernya, kita kemudian kita analisis, kita buat tabulasinya berupa diagram pie. Jadi kemarin kita sepakati semua menggunakan diagram pie, ya. Nah, apa saja yang dilakukan pada saat melakukan pengumpulan data, yaitu mulai dari jenis data yang digunakan, ya. Jadi mengumpulkan data, jenis data yang digunakan, data primer, data sekundernya kita dapat. Terus kita juga tahap pemetaannya kalian melakukan secara manual dan digital, ya. Untuk manualnya menggunakan kertas atau
digitalnya untuk apa? Menggunakan komputer untuk mengelola data, betul. Jadi sampai menggunakan komputer untuk mengelola data. Ini ya untuk analisisnya. Untuk pembagian berapa ini kalian menggunakan komputer ini ya? Ya tidak apa-apa. Karena memang agak sulit kalau kita pakai manual. Jadi kita harus menggunakan tabulasinya menggunakan digital. Dalam penyajian peta, nah, apakah ada kesulitan penyajian petanya kemarin? Penyajian peta dimulai dari apa saja? Penyajian petanya dimulai dari menganalisis data ya. Terus analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian dibuat peta. kemudian membuat peta. Jadi tahap penyajian petanya mulai dari analisis, kemudian membuat peta. Pada saat membuat peta ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Pada saat melakukan peta, pembuatan peta apa saja yang dilakukan? Pengukuran, Lakukan pengukuran terus penggunaan citra, terus dasar dengan pengukuran meliputi lapangan, pengelolaan data. Jadi pembuatan peta yang dilakukan mulai dari pengukuran ya. Saya akan sampaikan lagi ya untuk topik kita kali ini, di mana kegiatan kita hari ini adalah tentang materi dasar pemetaan. Topik dari pembelajaran kita mulai dari pertemuan kemarin dan sekarang adalah tentang manfaat pembuatan peta, khususnya peta proyeknya adalah membuat peta tematik berdasarkan potensi desa yang ada di Kecamatan Tegaluh. Nah, mulai pada kegiatan berdiskusi hasil proyek. Sekarang kita mulai pada kegiatan berdiskusi hasil proyek. Boleh silakan untuk kelompoknya maju, ya, untuk presentasi. Ya, untuk kelompok yang pertama yang akan tampil adalah kelompok 1. Kelompok 1 silakan untuk menyampaikan hasil kerjaannya. 1. Kita untuk kelompok 1. Saya dari kelompok 1, nama saya Penegus Yo. Ini nomor 2. Nomor 2 Dimas, nomor 3 Nanda, nomor 4 Ana. Berikut adalah hasil kerja kami peta tematik produksi sumber daya alam Kecamatan Tegaluh tahun 2021. Ulasan di Kecamatan Tegaluh paling banyak dipergunakan sebagai sawah dengan luas 1.851 hektar. Kemudian sebagai permukiman atau perumahan seluas 585 hektar dan sebagai tegal kontrak tanah kering seluas 351 hektar. Mayoritas lahan pertanian di Kecamatan Tegaluh menggunakan irigasi persawahan, tanah dan hujan. Desa Tuning Pinggir rata-rata produksi padi 80,70 kuintal per hektar. Rata-rata produksi jagung 42,10 kuintal per hektar. Rata-rata produksi kayu 27,59 kuintal per hektar. Rata-rata produksi di Jawa 28,34 kuintal per hektar. Desa Gongseng
persentase data desa paling tinggi desa Gosek, desa Bawang-Sari, desa Sumbersari, desa Ngombe, desa Sidoarjo, Balong Demak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut untuk kelompok 2. Silakan. 2. Kelompoknya Sabu maju di depan. Sampai depan. Sabu ya. Terus sekali. Ya, berikut ada kelompok 2. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil ujiannya. Berikut ini adalah hasil kerja kami peta tematik produksi sumber daya alam perikanan darat Kecamatan Megaro tahun 2021. Karena saya dari kelompok 2 dari mana 1 Nizar, 2 Adil, 3 Nafi, 4 Adil, 5 Agil. Produksikan menurut jenis yang Kecamatan Megaro Kabupaten Jombang tahun 2020. 1. Buru pinggir 8 ton ikan tombro, 29 ton ikan mujair, 13 ton ikan gabus, 39 ton ikan lele, 12 ton ikan tawes, 16 ton ikan gurame, 36 ton ikan patin. 2. Bisa onceng 5 ton ikan tombro, 25 ton ikan mujair, 12 ton ikan gabus, 15 ton ikan tawes, 13 ton ikan nila, 42 ton ikan patin. 3. Desa Balong-Sari 23 ton ikan mujair, 40 ton ikan lele, 12 ton ikan gurame, 15 ton ikan nila, 25 ton ikan patin. Desa Sumbersari 34 ton ikan lele, 14 ton ikan gurame, 25 ton ikan patin. Desa Ngobri 26 ton ikan mujair, 14 ton ikan gabus, 32 ton ikan patin. Dumuryo 7 ton ikan tombro, 25 ton ikan mujair, 28 ton ikan lele, 34 ton ikan. Berikut ini hasil presentasi. Desa Turi Minggir 5% ikan tombro, Terus? 19% ikan mujair, 9% ikan gabus, 25% ikan lele. Kami dari kelompok 2. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan untuk teman-teman kelompok berapa? 3. Kelompok kita mau menampilkan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3 dimulai. Kerja rumah tangga yang berhasil.
tidak bekerja, 9% pelajar, 23% nasional, 17% pejabat negara, 9% pegawai swasta. Desa Bantarsari 18%, 11% rumah tangga, 11% nasional, 12% petani, 12% pegawai swasta, 12% petani. Desa Bawang 15% rumah tangga, 17% petani, 8% dinas swasta, 1% pegawai swasta. Desa Bulurejo 15% tidak bekerja, 15% rumah tangga, 21% pelajar, 12% nasional, 21% pejabat negara. Assalamualaikum warahmatullahi sudah menyampaikan hasil kerjanya, bagus ya, berarti sudah bisa membuat peta tematik. Tapi memang ada beberapa kekurangan yang masih terlihat ya. Tadi presentasinya sudah, 3 kelompok sudah maju, sudah menghafalkan hasil kerjanya. Sudah bagus semua. Memang ada beberapa kekurangan ya, ini dari kelengkapan komponen juga belum begitu sempurna. Apa kita masih belajar. Paling tidak kalian sudah bisa membuat peta tematik. Kita saya simpulkan. Jadi untuk kelompok 1 tadi penjelasan tentang potensi apa? Kelompok 1 tadi potensi sumber daya. Sumber daya alam, bahan pangan, Sumber daya alam, alam, bahan pangan. Itu termasuk daerah yang banyak lahannya digunakan sebagai lahan sawah. Berarti hasil produksi padinya yang lebih besar, dibandingkan dengan bahan pangan lain, tebu, ubi jalar dan ubi kayunya. Jadi padi lebih dominan di desa-desa yang ada di Kecamatan Megaluh. Di mayoritasnya penggunaan irigasi sawah. Terus untuk kelompok 2 tadi tentang potensi sumber daya alam dan perikanan darat. Potensi Sumber daya alam sumber daya alam dan perikanan daratnya. Jadi di desa-desa Kecamatan Megaluh ini, kalau dilihat dari hasilnya, daerah paling banyak produksinya adalah daerah Megaluh ya. Dari kesimpulannya adalah desa Megaluh. Jadi produksi paling besar untuk potensi sumber daya perikanan daratnya yaitu desa Megaluh dengan jumlah rata-ratanya paling besar. Lanjut untuk kelompok 3 yaitu tentang potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya manusia. Bisa disimpulkan kalau kita ini untuk potensi sumber daya alam manusia berdasarkan jenis pekerjaannya bisa disimpulkan ya dari deskripsinya bahwa Kecamatan Megaluh itu memiliki
jiwa dan jumlah perempuannya sebanyak 21 itu 327 dan penduduk laki-lakinya sebesar 21.308. Berarti lebih banyak penduduk perempuannya dengan persentasenya untuk pekerjaannya yaitu berada di hampir sama ya. Kalau untuk jenis pekerjaannya ini PD1 ringgit, bisa polsek, sehari sama. Baik, ya. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, di mana insya Allah tujuan pembelajaran sudah kita capai, itu bisa memahami tentang manfaat dari peta, khususnya pada peta. Jadi kita sudah mampu, insya Allah mampu mendapatkan hasil dari tujuan pembelajaran ini. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk kemudian saya kembalikan hasilnya. Dan kita lanjut untuk kegiatan berikutnya, yaitu tentang umpan balik tentang pembelajaran dari ini. Kegiatan kita kali ini adalah tentang umpan balik. Kita lanjut karena hasil presentasinya sudah selesai. Boleh saya bantu atau silakan? Silakan. Permainan. Dimana dalam punya kertas warna-warni ini, dalam kertas ini nanti ada jawaban dari pertanyaan yang akan saya sebutkan. Jadi kalian nanti kalau misalkan jawabannya punya saya, ya kamu maju, kalian maju, tempelkan di bawah pertanyaan yang nanti saya tampilkan. Jadi selain saya ucapkan pertanyaannya, saya juga akan tampilkan dalam saya LCD ini. Nanti saya tampilkan sama yang maju tempelkan. Jadi nanti siapa yang merasa jawabannya itu benar, silakan maju untuk menempelkan. Sudah siap? Ayo. Siap? Siap ya. Silakan. Sudah semua mendapatkan kertas jawaban? Sudah bisa saya mulai? Silakan didengarkan baik-baik, dipahami pertanyaan dari saya, kemudian dicocokkan dengan jawaban yang kamu punya. Apakah jawaban dari pertanyaan dari Bu Aziza itu adalah jawaban yang kamu miliki? Sudah ya, saya mulai. Nganter ya. Nomor 1.
siapa aku? Orientasi atau petunjuk arah. Jawabannya? Orientasi atau petunjuk arah. Ya, betul. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Jarak antara kecamatan A dan kecamatan B di suatu peta dengan skala 1/400.000 adalah 2 cm. Maka jarak sebenarnya adalah jadi itu siapa? Jawabannya ini siapa? Ya. Jawabannya berapa? Ya, hasilnya adalah 8 km boleh di silakan ambil. Tadi kan belum ambil ya. Ayo, ambil. Biar dulu ya. Ayo, Yuk, yang lain siap-siap, biar berangkat naik. Ayo, nanti biar belum ambil. Ayo, masih semangat? Masih semangat? Lanjutkan apa enggak? Dilanjutkan apa tidak? Lanjutkan, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ingat dari hitungan skala. Baik ya. Jika terdapat sebuah peta dengan skala 1/50.000, apabila peta ini ingin diperkecil 2 kali, maka skalanya akan berubah menjadi berapa? Ayo, jawabannya siapa? Ayo dilihat. Ayo, punyanya siapa? Jawabannya? Ya, jawabannya berapa? 1/50.000. Dengan hasil bagaimana cara penghitungannya? 2 kali 50.000. Betul. Jawabannya adalah 1/100.000. Yaitu bagaimana bisa mendapatkan 1/100.000 dengan cara 2 dikali 50.000. Kenapa 2? Karena mau diperkecil 2 kali. Karena mau diperkecil 2 kali, maka skalanya dikali 2. Skala yang sudah ada adalah 50.000 sama dengan 100.000. Hasilnya 100.000. Jawabannya siapa? Ayo Mas Didi, silakan mencapai. Boleh ambil. Mau aja ya? Masih mau? Nah, ini yang terakhir. Pertanyaannya adalah silakan didengarkan, dipahami, diperhatikan baik-baik, disesuaikan dengan jawaban yang kalian punya. Pertanyaannya adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu di muka bumi disebut dengan apa? Peta? Tematik, betul. Silakan ditempel. Boleh silakan ambil. Ada liur-liur.
di materi ini minggu depan kita lanjutkan untuk penyanderaan jauh. Ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Jangan gadang. Nah, nanti ya akibatnya banyak, kesehatannya menurun, belajarnya juga menurun. Nah, boleh main HP tapi dibatasi. Ya, Pak ya. Jadi materi kita hari ini sudah selesai. Terus minggu depan jangan lupa kalian untuk menyiapkan materi yang akan kita pelajari. Mulai dari belajar di rumah, baca-baca artikel. Awal nanti sebelum pelajaran, awalnya akan saya kirim artikel untuk dipelajari di rumah. Ya, saya akhiri hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, silakan ketua kelas memimpin berdoa.